teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan dan menganalisis sebuah kasus atau peristiwa pelanggaran HAM. Jadi, kasus yang akan saya analisis yaitu kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Manggarai Timur. Peristiwa ini terungkap setelah terjadi selama 3 tahun lamanya. Saya akan mengulas peristiwa ini dari sumber artikel Floresa pada tanggal 17 November tahun 2023. Linknya saya sematkan di bawah ini. Jadi, peristiwa ini termasuk terhadap pelanggaran hak terhadap anak. Jadi, dalam peristiwa ini, yang menjadi korban adalah seorang anak kecil yang berusia 10 tahun. Sedangkan yang menjadi pelakunya adalah ayah kandungnya sendiri. Butuh waktu 3 tahun bagi seorang anak kecil di Kecamatan Tegar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengungkapkan kekerasan seksual yang dialaminya. Saat berusia 10 tahun, ia mulai menjadi korban pemerkosaan orang terdekat yang tinggal serumah, yaitu ayahnya sendiri. Selama 3 tahun ini, sebagaimana dituturkan oleh polisi, ia selalu mendapat ancaman pembunuhan jika berani menceritakannya kepada orang lain. Meski menolak, PS yang merupakan nama samaran dari pelaku memaksa anaknya yang masih siswi sekolah dasar itu sambil mengancam, "Kamu jangan berteriak, nanti saya akan membunuh kamu," tutur PS. Ia juga menekankan anaknya agar menutup rapat-rapat kejadian itu. Peristiwa ini dilakukannya berulang-ulang dan pemerkosaan terakhir terhadap anak yang kini siswi sekolah menengah pertama itu terjadi pada tanggal 28 September yang juga berlokasikan di kebun. Ternyata motif yang dilakukan oleh PS adalah sebagai bentuk melampiaskan hawa nafsunya. Pada Sabtu 11 November, ia baru menceritakannya kepada ibunya yang lalu memilih melaporkan kasus ini ke aparat desa dan selanjutnya ke polisi. Ibtu Jeffrey D.N. Silaban, Kasat Reskrim Polres Manggarai Timur, berkata kepada Floresa, pemerkosaan pertama yang dilakukan oleh PS, yaitu inisial ayah korban, terjadi pada tahun 2020 yang berlokasikan di kebun. Saya menemukan masalah ini akan berdampak pada yang pertama itu korban dapat dilihat dari segi psikologisnya. Korban mengalami trauma mendalam, gangguan kecemasan, dan perubahan perilaku. Mereka mungkin merasa malu dan bersalah, serta sulit mempercayai orang lain, terutama laki-laki. Yang kedua adalah pelaku. Yang pertama itu dari segi hukum. Pelaku atau ayah kandung ditangkap dan dihadapkan pada proses hukum. Tindakan ini dapat mengakibatkan hukuman penjara yang tidak hanya berdampak pada pelaku saja, akan tetapi juga pada keluarganya. Yang kedua itu dari segi psikologis. Pelaku mungkin saja mengalami penyesalan atas tindakan yang ia lakukan. Yang berikut yaitu pihak lainnya. Yang pertama itu dari pihak keluarga. Keluarga korban mengalami dampak emosional yang signifikan, termasuk rasa malu dan kesedihan. Mereka harus memberikan dukungan moral kepada korban untuk proses pemulihan. Yang kedua itu yaitu masyarakat. Kasus ini meningkatkan kesadaran akan masalah kekerasan seksual terhadap anak, mendorong diskusi tentang perlindungan anak dan penegakan hukum yang lebih baik. Yang berikut, instansi pemerintahan, yakni
dapat meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual melalui program konseling dan dukungan psikologis bagi korban. Menurut saya, masalah tersebut terkait dalam beberapa pasal DUHAM. Yang pertama adalah pasal 3. Setiap orang berhak atas hidup, kebebasan, dan keselamatan pribadi. Jadi, kasus pelecehan seksual jelas melanggar hak untuk hidup dan keselamatan pribadi anak yang seharusnya dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Yang kedua yaitu pasal 5. Tidak seorang pun akan dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Jadi, pelecehan seksual merupakan bentuk perlakuan yang merendahkan martabat korban dan dapat dianggap sebagai penyiksaan psikologis. Yang ketiga yaitu pasal 16, yang dimana laki-laki dan perempuan dewasa tanpa batasan usia memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga. Jadi, kasus pelecehan seksual terhadap anak mengganggu hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat, serta berpotensi merusak masa depan mereka dalam membentuk hubungan yang sehat. Menurut saya, dalam kasus ini, solusinya adalah yang pertama, melakukan program edukasi. Mengadakan program edukasi pendidikan untuk anak-anak, orang tua, dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak, pengenalan terhadap perilaku yang tidak pantas, serta cara melaporkan pelecehan. Yang kedua, penegakan hukum yang tegas. Memastikan bahwa hukum yang ada terkait pelecehan seksual ditegakkan secara ketat dengan memberikan sanksi yang berat bagi pelaku. Yang ketiga, perlindungan hukum untuk korban. Menyediakan mekanisme perlindungan hukum bagi korban, termasuk perlindungan identitas dan dukungan hukum selama proses peradilan. Yang berikut, layanan konseling. Menyediakan layanan konseling bagi korban untuk membantu mereka mengatasi trauma psikologis akibat pelecehan. Yang berikut, peran komunitas. Mendorong masyarakat untuk aktif dalam menjaga lingkungan aman untuk anak-anak, termasuk membentuk kelompok masyarakat peduli anak. Yang berikut, pelaporan dan tindak lanjut. Memfasilitasi sistem pelaporan yang mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan kasus pelecehan seksual serta memastikan tindak lanjut yang cepat oleh pihak berwenang. Baik, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini dapat mengedukasi kita semua tentang pentingnya perlindungan hak terhadap anak. Sampai jumpa.